Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Engkau menyiapkan berkat yang baru pada pagi hari ini dan kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan yang juga menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini identitas Kristiani, diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Banyak tanda atau simbol yang dipakai oleh orang-orang untuk menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Bisa dengan menunjukkan kartu identitas yang tertera dalam kolom agama, atau dengan memakai simbol salib yang dipakai di leher atau digantung di dinding rumah. Ada juga yang mengungkapkannya di depan orang banyak lewat kata-kata syukur dengan menyebut nama Yesus Kristus dalam perkataannya. Namun semua itu sewaktu-waktu dapat disembunyikan. Ketika ada ancaman, KTP disembunyikan, salib disimpan, nama Yesus Kristus tidak lagi diucapkan, dan menjauh dari persekutuan menutupi identitas kita. Lalu, apa identitas yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid Yesus Kristus? Jawabannya adalah kasih. Kasih harus merupakan identitas atau ciri khas para pengikut Kristus. Kasih agape ini pada dasarnya merupakan kasih yang memberi diri dan berkorban demi kebaikan, seperti yang Yesus Kristus tunjukkan kepada kita lewat pengorbanannya. Demikianlah hubungan antara semua orang percaya harus ditandai oleh kepedulian yang bersedia berkorban bagi sesama saudara dalam Kristus, sehingga dunia ini tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus ketika kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Kasih adalah identitas kita yang paling utama. Kita murid-murid Kristus dikenal oleh dunia ini ketika kita saling mengasihi. Semua simbol kekristenan yang ada hanya sebuah tanda dan tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak melakukan kasih. Jadikan kasih sebagai gaya hidup, bukan sebagai paksaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali
sebagai pengikut Kristus, kami harus menerapkan kasih kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga semua orang bisa melihat bahwa kami adalah pengikut Kristus. Ampuni kami bila kami sering bertindak egois, dan mulai saat ini mampukan kami untuk mampu berbagi kasih dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.